Pancasila bukan sekadar 5 sila yang kita hafal sejak sekolah. Ia adalah fondasi, kompas moral, penuntun cara kita bernegara dan memperlakukan sesama manusia. Setiap kebijakan, setiap penegakan hukum, setiap keputusan yang menyangkut nasib rakyat seharusnya kembali ke sana, Pancasila. Terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini tidak bertanya siapa jabatannya, seberapa besar kuasanya, atau apa status sosialnya. Karena di hadapan kemanusiaan, semua manusia itu setara. Nilai ini tidak berdiri sendiri, ia berjalan seiring dengan komitmen dunia. Tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Sustainable Development Goals, dan di dalamnya ada satu tujuan yang sangat relevan bagi kita hari ini, SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institution. Pesannya sederhana tapi tegas. Tidak akan ada keadilan tanpa institusi hukum yang kuat. Tidak akan ada perdamaian tanpa hukum yang transparan dan akuntabel. Hukum harus bisa diakses oleh semua, tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian. Usai rekonstruksi 30 Agustus, Dirtipidum Brigjen Andirian mengatakan, setiap tersangka memiliki hak untuk memberikan kesaksian. Perbedaan keterangan antara satu tersangka dan tersangka lainnya akan dibuktikan di pengadilan. Namun realitas seringkali tidak seideal konsep. Juli 2022, Indonesia diguncang satu kasus. Bukan kasus biasa. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Ferdy Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, terbukti merencanakan dan memerintahkan pembunuhan terhadap bawahannya sendiri, Brigadir J. Nofriansyah Yosua Huta Barat. Peristiwa itu tidak berhenti pada pembunuhan. Ada rekayasa, ada kebohongan, ada upaya menutupi fakta, seolah-olah terjadi baku tembak. Hingga akhirnya, hukum yang berbicara. Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ironis, apa yang seharusnya menjaga hukum justru mengkhianatinya. Kasus ini tidak bisa kita baca sebagai kesalahan satu orang saja, karena di belakangnya ada sistem yang gagal, ada aparat lain yang ikut menutup fakta, ada budaya organisasi yang membiarkan penyimpangan ini dapat terjadi. Inilah yang dalam kajian disebut structural failure theory. Ketika pengawasan lemah, akuntabilitas tumpul, dan kekuasaan berjalan tanpa koreksi, maka pelanggaran besar tinggal menunggu waktu. Dari sudut pandang Pancasila, kasus ini melanggar kemanusiaan, merusak keadilan, dan mencederai kepercayaan sosial. Dari sudut pandang SDG 16, ini adalah kemunduran. Karena institusi yang seharusnya kuat justru goyah dari dalam. Dampaknya nyata, kepercayaan publik menurun, rasa aman terganggu, dan hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru menimbulkan ketakutan. Kasus Ferdy Sambo adalah cermin, dan yang kita lihat di dalamnya tidak selalu nyaman. Ia mengingatkan kita bahwa hukum tidak cukup hanya tertulis di undang-undang. Hukum harus dijalankan dengan integritas, dengan nurani, dan dengan rasa kemanusiaan. Pancasila memberi arah, SDG 16 memberi tujuan, bahwa keadilan hanya akan lahir jika institusi hukum bersih, transparan, dan akuntabel. Karena itu, reformasi tidak boleh setengah hati. Evaluasi tidak boleh berhenti di permukaan.
Struktur harus diperbaiki, budaya harus dirubah, agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mari kita kembalikan hukum pada hakikatnya, bukan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai simbol jabatan, tetapi sebagai penjaga kemanusiaan dan penegak keadilan untuk semua.